Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para KPM PKH maupun BPNT dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, sebelum pada beritanya, di sini saya akan mengucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga puasanya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan PKH yang terbaru ya teman-teman. Nah, dan ada juga bantuan tambahan berupa beras 10 kg. Nah, di sini kalian harus tahu informasinya ya teman-teman. Karena ada pencairan di bulan April ini. Nah, ini apakah PKH tahap kedua dan BPNT alokasi bulan Maret atau bukan ya teman-teman? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, perlu diketahui bahwasanya ada informasi terbaru hari ini ya teman-teman, yaitu bahwasanya mulai hari ini akan ada pencairan kembali ya teman-teman, dana bantuan PKH maupun BPNT. Nah, baik itu lewat kantor pos maupun lewat kartu ATM KKS Merah Putih. Semua tergantung dari pusat ya teman-teman. Nah, untuk yang belum cair berdoa saja ya teman-teman, semoga bisa segera menyusul cair, baik lewat kantor pos ataupun lewat kartu KKS Merah Putih. Nah, dan pencairan PKH kali ini akan berlangsung sampai menjelang Idul Fitri nanti ya teman-teman, dan pencairannya secara bertahap. Nah, jadi ada kabar gembira ya teman-teman bagi KPM yang belum cair. PKH tahap pertama kemarin ini masih memiliki kesempatan cair sampai Lebaran nanti. Nah, yang pasti pencairan PKH yang sekarang ini sampai menjelang Idul Fitri nanti adalah PKH tahap yang pertama ya, bukan PKH tahap yang kedua. Nah, karena untuk PKH tahap pertama itu sendiri belum selesai ya teman-teman. Nah, karena sesuai pernyataan Ibu Mensos, yang cair kali ini adalah KPM yang kemarin masih proses penyaluran dan baru tersalurkan mulai hari ini. Nah, total KPM yang belum cair itu ada sekitar 478.000 lebih ya teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu apabila nanti sampai Lebaran tiba PKH tahap pertamanya belum selesai atau belum cair maksud saya, nah maka kemungkinan untuk PKH tahap pertamanya belum bisa dicairkan. Dan pastikan dulu ya teman-teman apakah masih terdaftar sebagai penerima atau tidak di tahun 2023 ini. Karena setiap bulan data itu diupdate ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk pencairan PKH tahap yang kedua itu jadwalnya kemungkinan masih lama ya teman-teman. Nah, mengingat PKH tahap pertama ini masih belum selesai karena masih banyak sekitar 400 ribuan lebih ya teman-teman yang belum cair bantuannya, baik PKH maupun BPNT. Nah, jadi untuk jadwal pencairan PKH tahap kedua kemungkinan setelah pencairan PKH tahap pertama ini selesai dulu ya. Nah, maka dari itu bisa dipastikan bisa saja untuk PKH tahap kedua akan cair di pertengahan bulan Mei atau di bulan Juni. Nah, semua itu tergantung dari Kemensos juga ya teman-teman. Kita berdoa saja semoga lancar dan secepatnya dicairkan. Nah, dan berikut ada informasi terbaru ya teman-teman terkait bantuan tambahan beras 10 kg serta ada lagi bantuan telur dan daging ayam. Nah, dan berikut petunjuk resmi untuk masalah bantuan pangan Ramadan di tahun 2023 ini. Yang pertama untuk bantuan beras 10 kg. Nah, untuk bantuan beras 10 kg dari Bulog ini akan disalurkan kepada 21,3 juta KPM. Nah, ini adalah data-datanya diambil dari orang yang terdaftar di dalam DTKS. Nah, jadi sekitar 21,3 juta KPM saja ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan nantinya akan ada KPM PKH maupun BPNT yang tidak dapat bantuan beras tersebut. Mengingat kuotanya hanya sekitar 21,3 juta KPM saja. Nah, dan untuk bantuan beras 10 kg ini akan dicairkan selama 3 bulan berturut-turut. Jadi nanti akan mendapatkan totalnya 30 kg ya teman-teman. Nah, jadi 10 kg di bulan April, 10 kg di bulan Mei, dan 10 kg di bulan Juni. Bisa saja seperti itu. Nah, sedangkan untuk jadwalnya sendiri itu setiap daerah pasti berbeda-beda ya.
karena bertahap dan tergantung kesiapan pihak Bulognya daerah masing-masing. Nah, sedangkan untuk bantuan yang kedua yaitu bantuan daging dan telur ayam. Nah, untuk bantuan daging dan telur ayam ini masing-masing kemungkinan beratnya adalah sekitar 1 kg ya teman-teman. Nah, dan untuk bantuan telur dan daging ayam ini akan diberikan kepada keluarga yang memiliki anak atau balita yang berpotensi stunting ya teman-teman, dengan jumlah penerima itu sekitar 1,4 juta kpm. Nah, jadi hanya sekitar 1,4 juta kpm ya yang akan mendapatkan bantuan telur dan daging ayam ini. Nah, untuk datanya itu sendiri diambil dari data yang terdaftar di dalam BKKBN. Sekali lagi, untuk yang akan mendapatkan bantuan telur dan daging ayam, ini adalah nama-namanya diambil dari data yang terdaftar di dalam BKKBN. Nah, untuk pencairannya itu sendiri sama ya teman-teman, seperti pencairan beras 10 kg, yaitu akan dicairkan selama 3 bulan. Nah, jadi berdoa saja ya teman-teman, semoga untuk yang memiliki anak balita bisa mendapatkan bantuan telur dan daging ayam ini. Nah, bahkan untuk bantuan pangan Ramadan ini, untuk bantuan beras sudah mulai disalurkan ya teman-teman secara bertahap di beberapa daerah, yaitu terutama di Indonesia bagian timur seperti di Papua dan Merauke. Nah, sampai hari ini juga terpantau di Yogyakarta ya teman-teman, dan serta untuk daerah DKI Jakarta. Nah, yang pasti untuk daerah yang belum cair harap sabar ya teman-teman, karena pencairannya secara bertahap. Nah, kita berdoa saja semoga sebelum lebaran tiba, pencairan bantuan beras, telur, dan daging ayam ini bisa segera dicairkan ke berbagai daerah. Nah, jadi itulah informasi terkait pencairan PKH di bulan April ini ya teman-teman, serta bantuan tambahan berupa beras, telur, dan daging ayam. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.